Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok antropologi, jurusan pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, kelas 1A yang beranggotakan 5 orang, Mila Siti Rahayu, Farda Siti Solihah, Mida Syahdini, dan Nur Bayeti. Eits, jangan lupa untuk klik subscribe dan like, kemudian komen channel ini, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng yang ada di sudut kanan. Ingat teman-teman, subscribe itu gratis loh. Perjalanan ini membawa kami ke daerah pelosok, di mana di sana terdapat pesantren yang menarik perhatian bagi kami, para pemburu antropologi. Bukan pemburu para ahli atau santriwan yang ada di sana. Konon katanya pesantren ini sangat amat tertutup. Lantas, seberapa tertutupnya pesantren ini? Apa kalian penasaran? Penasaran? Penasaran kan? Sama, kami juga. Untuk menghilangkan rasa penasaran ini, alangkah lebih baik kita simak videonya sama-sama. Pesantren Maniis didirikan tahun 1950 oleh almarhum Kiai Haji Udin Samsudin, atau lebih dikenal dengan panggilan Mama Maniis. Beberapa tahun kemudian sempat berhenti karena lokasi pondok pesantren dibakar gerombolan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Tahun 1963 mulai dirintis kembali dengan menambah beberapa bangunan pondok. Uniknya, sejak pertama kali berdiri, pondok pesantren yang sudah dikenal hingga Madura ini selalu memiliki jumlah santri hanya 40 orang saja. Hal itu diduga berkaitan dengan arah pendidikan pondok pesantren Maniis yang lebih terfokus ke ajaran tasawuf. Oleh karena itu pula, pondok pesantren ini dikenal sebagai pondok pesantren yang bersahaja. Namun, banyak jamaahnya hingga mencapai angka ribuan. Santri yang belajar di pesantren ini umumnya hanya dihuni oleh laki-laki saja. Menurut penuturan salah satu warga yang ada di sana, pesantren ini hanya memiliki 40 orang santri saja. Hal ini karena sejak dibangun pesantren ini, para pendiri memiliki keinginan untuk jumlah santri yang sedikit, asalkan semua santri tersebut bisa terolah dengan baik. Karena hal itulah, sampai sekarang jumlah santri tersebut berjumlah 40 orang, dengan santri yang berasal dari berbagai daerah. Kiai Haji Iling, salah seorang sesepuh pondok pesantren Maniis, menuturkan semangat pendidikan agama di pondok pesantren yang diasuhnya memang cenderung ke arah ajaran tasawuf. Sesuai dengan tokoh ahli tasawuf yang mereka agungkan, Syekh Abdul Qadir Jailani, ajaran tasawuf menjadi ajaran sangat mendasar bagi umat Islam, terutama agar mereka lebih paham terhadap ajaran tauhid. Kondisi pesantren Maniis tampak bersahaja. Bangunan yang berdiri sebagian besar bangunan lama yang dibangun pada tahun 1963. Terdiri dari masjid, madrasah, 5 rumah, serta 4 pondok. Semuanya dibangun dengan arsitektur tradisional, berdinding campuran tembok dan bilik serta beratapkan injuk. Dibatasnya perkembangan teknologi di pesantren ini menjadi keunikan tersendiri. Kemajuan teknologi dari luar tidak membuat kebudayaan pesantren ini goyah. Para pengajar, santri, dan warga yang ada di sana memiliki kebudayaan dan tradisi yang sangat kental. Untuk kegiatan belajar, tidak hanya madrasah dan masjid saja yang digunakan, tetapi sejumlah beranda yang ditata sedemikian rupa sehingga sangat nyaman untuk belajar maupun tadarusan. Tata letak setiap bangunan tampak arsitektur bertingkat-tingkat karena berada di lereng bukit. Aturan yang dibuat di pesantren ini salah satunya yaitu dilarangnya perempuan masuk ke wilayah pesantren laki-laki ini karena menjauhkan dari lawan jenis sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan belajar di pesantren ini hampir sama dengan pesantren pada umumnya. Bahkan pesantren ini juga melakukan kegiatan berziarah ke tempat-tempat bersejarah Islam.
Acara pengajian diadakan seperti biasa, namun tidak mengundang secara umum. Para alumni dan warga sekitar yang sering menghadiri pengajian tersebut datang dengan sukarela. Salah satu keunikan pesantren ini tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Menurut penuturan salah satu bapak mantan RT sekitar, para kiai secara tidak langsung selalu mengetahui apabila ada masyarakat luar yang berniat memberikan sumbangan, sontak ditolak secara halus. Ilmu tawasuf pesantren ini melekat sangat erat, mempercayai bahwa semua hal sudah Allah takdirkan dan tak perlu dikhawatirkan. Tidak hanya santri yang bisa menimba ilmu, tapi juga jamaah di sekitar pesantren maupun dari luar daerah. Pihak pesantren rutin menyelenggarakan pengajian Selasa dan Kamis untuk pria dan Sabtu untuk ibu-ibu. Selain itu, sebulan sekali, setiap tanggal 11 bulan Hijriyah, digelar acara menakiban Rasul serta para wali khususnya ahli tawasuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Acara ini dihadiri jamaah dari Jabar, Jateng, hingga Madura. Pondok pesantren ini sangat amat tertutup. Menurut penuturan dari mantan RT di sana, sebetulnya pondok pesantren ini tidak memiliki nama. Hal yang ditakutkan adalah pesantren ini terpublikasi. Baru-baru ini, pesantren yang biasa warga sebut Mama Maniis pernah didatangi oleh Bupati. Beliau menawarkan sumbangan fasilitas untuk kemajuan pesantren tersebut. Namun, tawaran tersebut ditolak. Seperti yang sudah tertera di atas, pesantren ini begitu terikat dengan ilmu tasawufnya. Mengenai warga yang ada di sekitar pesantren ini, mereka sangat ramah. Terbukti saat kami berkunjung ke tempat tersebut, walau hanya sampai pada pintu utama saja, warga dan juga pelancong dari luar yang ikut kajian di pesantren tersebut menyapa kami dengan hangat. Mereka menyalami kami dengan senyum manis dan menenangkan. Terbukti bahwa ajaran sekaligus tingkah laku dan kesopanan pada diri warga yang ada di sana sangat melekat erat. Mereka segan dengan kami dan selalu mendoakan yang terbaik untuk siapapun pendatang yang mengunjungi pesantren tersebut.